uang bos yang dicairkan oleh ketua kepala sekolah, yaitu saudara Wahyu. Itu saja pertanyaannya. Akan cukupkan sekian, nanti kita sambung lagi. Papa Wahyu takut sama Pak Yosep. Nah itu justru kebalik, saya lebih bingung gitu ya. Kenapa Wahyu harus takut dengan saya? Saya kan udah bilang begini. Saya kan ini, dia itu sebagai kepala sekolah di dalam lembaga, dia harus mempertanggungjawabkan atas segala pertanggungjawabannya. Jadi jangan karena terlibat ada kejadian ini, saya diminta pokoknya Pak Wahyu terlibat atau tidak terlibat, saya tolong harus punya rasa tanggung jawab dulu. Kalau sudah ada penetapan siapapun baru, itu kan itu yang jadi tanda tanya saya. Kenapa harus takut oleh saya? Sahabat-sahabat AK, kita lanjutkan lagi sahabat-sahabat AK. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat AK, tadi kita ada menyambung video yang kemarin. Tadi ada Pak Yosep berbicara di channel Koin 1000. Di sana malah mengatakan tentang Pak Wahyu. Dia sebagai kepala sekolah harusnya mempertanggungjawabkan atas segala pertanggungjawabannya. Jadi benar clear yang Aka bilang di awal video sebelum ini. Jadi seharusnya Pak Yosep mempertanyakan contohnya tentang uang bos tahap 2. Kan begitu. Karena yang mencairkannya adalah Pak Wahyu bersama almarhum Amelia. Ini kan masalah keuangan, sahabat-sahabat AK. Itu harus Wahyu harus mempertanggungjawabkan keuangan itu, begitu. Pertanyaannya kan begitu. Sudahkah Pak Yosep minta mempertanggungjawabkan Wahyu sebagai kepala sekolah? Tetapi pembina yayasan Pak Yosep sendiri tidak pernah mungkin meminta pertanggungjawaban itu, sahabat-sahabat AK. Begitu juga mungkin ketua pengurus yayasan. Kan begitu. Kita mau menganalisa seperti itu aja, sahabat-sahabat AK. Lalu Pak Yosep mengatakan bingung, takut, dan sebagainya. Kalau kita masuk ke ranah Rajapati ini, seharusnya yang bisa menyelesaikan masalah ini, kebingungan ini Pak Yosep adalah sampaikanlah kepada pihak penyidik dengan jujur apa yang terjadi. Kan begitu. Misalnya sampaikan kepada pihak penyidik bahwa ada masuk uang ke rekening sekolah yang dipimpin oleh saudara Wahyu, yaitu bos tahap 1 maupun tahap 2 BPMU dan sebagainya. Sehingga penyidik bisa masuk ke ranah sekolah untuk menjawab kebingungan Pak Yosep terhadap kepala sekolah yaitu Wahyu. Seharusnya kan seperti itu. Clear dia masalahnya. Kebingungan Pak Yosep sebagai pembina yayasan itu akan terjawab oleh pihak penyidik. Tapi sampaikanlah informasi yang sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya. Kenapa Pak Yosep bingung dengan kepala sekolah? Bukan Wahyunya, tetapi kepala sekolahnya, jabatannya. Apakah ada sangkut pautnya terhadap pencairan bos tahap 1, tahap 2, BPMU dan sebagainya? Itu ada di mana? Di rekening sekolah. Apakah sudah diperiksa rekening sekolah oleh penyidik? Rasanya belum. Apakah sudah diperiksa yaitu yang namanya daftar deposit dan sebagainya? Rasanya belum. Kenapa? Karena laptopnya juga masih dibahas di Koin 1000 ada di Wahyu. Terus diambil oleh saudara Dedi. Terus bagaimana kasus ini mau terungkap? Sebenarnya tidak perlu bingung. Kalau masuk ke ranah penyidiknya, Rajapatinya, sampaikanlah kepada pihak penyidik, bantulah pihak penyidik dugaan-dugaan kalau memang kebingungan itu. Bingung kepada Wahyu itu berarti bingung kepada siapa? Kepada jabatannya. Karena Pak Yosep sendiri bilang dia sebagai kepala sekolah harus sudahkah diminta pertanggungjawabannya tentang uang bos yang dia cairkan? Apa berani? Itu juga sudah nggak disampaikan kebingungan Pak Yosep ini terhadap kepala sekolah ini. Kalau kita menyangkut kepala sekolah harus diperiksa itu yang namanya rekening sekolah. Tetapi kalau kita hanya muter-muter, bingung dan sebagainya, substansi daripada kebingungan itu tidak disampaikan. Misalnya kalau masuk ke ranah Rajapatinya, ya harus ke penyidik. Bukankah ada video di mana
Ibu Sumari menanyakan kepada Pak Yosep dan Yoris mungkin di sana, apakah korban ada masalah dengan orang lain dan sebagainya? Dijawab tidak. Tetapi sekarang ini sudah jelas ada kebingungan di sana. Sampaikan kepada pihak penyidik sekarang buru-buru. Kalau ingin kasus ini mau diungkap, kalau kasus ini tidak mau diungkap, ya udah bingung seperti ini aja. Kan kita, jadi kami sebagai netizen akan membantu khusus ranah publik. Sedangkan ranah penyidikan sampailah kepada penyidik bahwa ada kebingungan, misalnya pembina yayasan terhadap kepala sekolah Wahyu. Kan begitu, jangan ke Wahyunya, kepada kepala sekolah, sebab di sana dikatakan sebagai kepala sekolah. Sekarang pertanyaan kembali, beranikah melakukan itu? Ini kan pertanyaannya. Sekali lagi cuma segitu. Nanti kita sambung lagi tentang ketua pengurus yayasan, tentang yang namanya pegawai sekolah operator dan sebagainya. Apa mereka sudah membicarakan masalah sekolah di publik? Apakah sudah mereka menyampaikan ke penyidik tentang sekolah yayasan tersebut? Karena di sini jelas Pak Yosep membingungkan kepada kepala sekolah. Seharusnya seperti itu sebenarnya. Sebenarnya kasus ini nggak sulit lah, asal mereka mau jujur kepada penyidik di ranah penyidikan, kepada publik di ranah publik. Kita bantu kok supaya jangan bingung. Kan begitu permasalahan. Tapi kalau yang namanya tidak jujur, ya hasilnya debat kusir, hasilnya terjadilah suatu perdebatan yang istilahnya tidak ada gunanya. Sekali lagi kan kalau Pak Yosep dia mengatakan Wahyu sebagai kepala sekolah seharusnya bertanggung jawab atas segala pertanggungjawabannya. Sekali lagi, sudahkah diminta pertanggungjawabannya atas pencairan uang BOS yang dilakukan oleh saudara Wahyu? Kita singkat aja, salah satu contohnya uang BOS. Mungkin ada masalah lain, kita tidak tahu. Kan begitu. Begitu juga, sudahkah disampaikan kepada pihak penyidik kecurigaan Pak Yosep ini, kebingungan Pak Yosep ini terhadap kepala sekolah? Sampaikanlah dengan jujur. Kan begitu simpel lah. Sekali lagi, sahabat Baraka, ya paling segini, kita nanti sambung lagi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.